Polisiku, pahlawanku. Itu yang buat polisi. Betul. Kalau buat cawapres beda. Apa tuh? Pamanku pahlawanku. Apa? Pamanku pahlawanku. Ibuku penentuku. Kan kalau mau maju harus doa dari ibu. Iya dong. Ada satu lagi dong. Ada satu lagi. Anakku penerusku. Parah. Lah kan kalau bapaknya bos, anaknya ikut jadi bos. Yang punya perusahaan. Maaf, giliran gue salah. Panik. Kan. Yang ini mah benar. Yang saya itu kalau umurnya belum cukup tapi dipaksain. Gue gak ikutan kalau gitu. Sudah dikasih semuanya. Jadi wali kota 2 periode dikasih. Jadi gubernur dikasih. Jadi presiden 2 periode dikasih. Anak pengen jadi wali kota dikasih. Mantu pengen jadi wali kota dikasih. Udah dikasih, kemudian Ibu Mega ditinggalkan. Masih teriak-teriak. Ini drama, yang salah Bu Mega. Subhanallah. Ini salahnya Bu Mega. Karena mengapa sudah 9 tahun lebih nggak nyaman? Enggak, Pak. Ini sama saja dengan perkataan begini. Udah nikah 9 tahun, punya anak 4. Tiba-tiba masuk 10 tahun pengen cerai. Ngapa Pak pengen cerai? Udah nggak nyaman. Pret namanya. Udah brojol 4. Masih ngomong nggak nyaman. Ada nggak sih laki-laki yang kayak gitu tuh? Mana orangnya? Mau dijitak kayaknya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Sindiran-sindiran halus, bahkan sampai sindiran-sindiran pedas kepada keluarga Presiden Joko Widodo masih terus kita temukan di media sosial hari-hari belakangan ini. Hal ini tampaknya bahwa masyarakat Indonesia memang akan berbicara apa adanya, sesuai dengan fakta, sesuai dengan fenomena politik yang terjadi hari-hari belakangan ini. Dalam cuplikan video tadi, kita mendengarkan bersama-sama bagaimana kalangan artis juga ikut menyindir keluarga Presiden Joko Widodo. Bahkan dalam cuplikan video tadi kita mendengar bagaimana sindiran yang begitu luar biasa dari seorang ulama yang bernama Ustadz Suparman Abdul Karim ini di depan para jemaatnya. Dia menyampaikan hal ini juga. Pertanyaan dari saya, apakah keluarga Presiden Joko Widodo tidak merasa malu dengan sindiran-sindiran yang terus berdatangan dari rakyat Indonesia hari-hari belakangan ini? Bahkan dalam cuplikan video sebentar, ada juga ungkapan kekecewaan yang datangnya dari rakyat Solo itu sendiri. Tapi mau tidak mau, suka tidak suka, bahwa kita sebagai rakyat Indonesia, ini adalah negara demokrasi, kita diberi ruang dan tempat untuk bebas menyampaikan aspirasi kita atas segala polemik politik yang terjadi hari-hari belakangan ini. Ini adalah hak prerogatif kita untuk menyampaikan aspirasi kita, agar publik pun menjadi tahu bahwa fakta yang sesungguhnya, politik yang terjadi hari ini di negara kita tidak sedang baik-baik saja. Saudara, dalam beberapa menit ke depan, saya ingin mengajak pemirsa semuanya, mari kita bersama-sama menyimak cuplikan-cuplikan video berikut ini, agar kita semakin paham dengan perilaku politik yang terjadi di negara kita hari ini. Selamat menyaksikan. Pak Jokowi, kula kecewa. Jokowi ati kula nopol, padha biyen nek yo kabi abang. Saiki kok trimo ngalah gara-gara deh. Apa dadekne wakil? Gelo.
Kulo gelo Pak, dengan pripun nih? Pak Jokowi, kulo gelo Pak. Pak Jokowi, kulo gelo Pak, dengan pripun? Pak Jokowi, kulo gelo, kulo rewangi mati-matian wong jenengan, malah jenengan kadon ngoten. Gelo Pak Jokowi. Jokowi, jenengan udah pundi? Rakyat cilik niku lho ndukung jenengan kawit awal dados wali kota Solo, ngantos gubernur, ngantos presiden, kok kados ngoten jenengan niku. Gelo saestu niku. Jokowi, jenengan niku pripun? Kita mesti terima kenyataan pahit bahwa Pak Lurah emang udah bukan lagi seperti yang selama ini kita kenal dia seperti itu. Dia jahat. Di Konoha, ya, kekuasaan Pak Lurah itu luas banget. Dia membawahi Kejagung, dia membawahi KPK, Kapolri, BIN, Badan Cyber Nasional. Artinya nih, semua kita itu terpantau. Nah, dengan kejahatan yang dia lakukan, mau nggak mau kita harus menerima kenyataan bahwa desas-desus di luar itu memang benar. Bahwa dia memang ingin berkuasa 3 periode. Dia mencoba melobi ketua partai PDIP dan ditolak. Karena ketua partai dan elit partai masih punya nalar. Ketika keinginan untuk 3 periode itu ditolak, dia putar akal. Bagaimana caranya? Dia melalui anaknya lah untuk melanjutkan kekuasaan. Masalah umur, kita semua udah tahu ceritanya. Jadi dari situ kita bisa melihat bahwa dia memang udah punya niatan jahat begitu. Sudah tahu ada hambatan konstitusi, itu diakali dengan dia berkolaborasi dengan sang adik ipar yang adalah ketua MK. Nah, ketua MK ini diangkat jadi memimpin Mahkamah Keluarga itu pada tanggal 15 Maret 2023. Berarti rencana Pak Lurah emang sudah lama. Dia sudah merencanakan plan B. Kalau seandainya keinginan 3 periode ditolak, maka dia akan melakukan langkah melalui anaknya itu. Diakali dengan MK yang kita semua tahu. Sejak Maret 2023 dia udah punya plan B seperti itu. Nah, sekarang kita udah tahu keponakannya dari ketua MK itu melenggang. Plan B berhasil. Sekarang, cobalah kita berpikir 270 juta orang dipertaruhkan ke bocil karbitan yang belum cukup umur secara konstitusi. Kita juga dipertaruhkan untuk dipimpin oleh seorang yang punya track record begitu buruk di masa lalu. Kita berbicara dulu mengenai soal Pak Lurah. Dia mempercayakan food estate kepada Menteri Pertahanannya. Tahu apa yang terjadi? Itu nilainya 180 triliun. Sebuah nilai yang korupsi BTS itu nggak ada apa-apanya. 180 triliun. Dan ketika gagal dengan santai dia bilang, oh itu wajar, percobaan pertama gagal. Jadi perlu ada kedua, ketiga, keempat kali gagal begitu. Dan tidak ada sanksi. Padahal dari penelusuran kegagalan itu ditemui bahwa ternyata proyek itu diserahkan kepada sebuah PT bernama PT Agrinas. Dan PT itu siapa pemiliknya? Kroni daripada sang Menteri Pertahanan. Luar biasa. Dari sini kita bisa melihat bahwa Pak Lurah memang sudah jadi orang jahat. Soeharto itu diktator. Tapi sediktatornya dia paling banter hanya jadiin anaknya sebagai menteri. Itu pun setelah 20 tahun berkuasa. Pak Lurah baru 5 tahun berkuasa, dia jadiin anaknya untuk jadi wali kota. Baru 5 tahun berkuasa. Dan ketika anaknya baru 2 tahun berkuasa, langsung menjadi bakal calon wakil presiden. Luar biasa. Mari kita berpikir lagi. Sejak tahun 1998, kita kenal dengan istilah korupsi, kolusi, nepotisme.
KKN. Dan tiga-tiga itu bagaikan tiga orang saudara kembar yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Biasanya pelaku dari salah satunya kecenderungannya melakukan semuanya. Pak Lurah jelas telah melakukan kolusi dan nepotisme dalam kasus anaknya. Jelas kita sudah tahu penunjukan anaknya, penunjukan Panglima TNI, penunjukan Kapolri, semua ada orang-orang dekatnya dia. Kolusi dan nepotisme dan selesai dilakukan. Bagaimana dengan korupsi? Well, apakah dia tidak melakukan korupsi? Saya kok mulai nggak yakin ya. Karena kami muak. Selama ini kita banyak ketipu ya sama wajah lugu yang oleh lawan politiknya dulu disebut pelanga-pelongo itu. Dulu kita begitu percaya banget sama Pak Lurah. Tapi kita lihat kan apa yang terjadi saat ini. Begitu di ujung kekuasaannya, baru kita lihat ini banyak banget sih borok-boroknya. Oke lah, yang pertama soal mahkamah keluarga kita semua udah pada tahu. Tapi sebetulnya banyak juga loh ternyata begitu udah tahu sifat aslinya, ternyata ada banyak banget jeleknya ya si Pak Lurah ini. Dia juga yang mulanya dulu bilang dukung rambut putih. Nah sekarang kebukti omongan dia pelintat-pelintut. Januari 2023 dia bikin rilis daftar pelanggaran HAM berat di Indonesia, termasuk yang Mei 98. Malah sekarang dia rangkul salah satu orang yang diduga pelakunya, penculik. Tuh apalagi, dia juga ternyata nggak gentle ya. Sampai saat ini dia belum mengaku bahwa dia keluar dari PDIP. Padahal udah jelas-jelas sikapnya berseberangan. Gentle dong, ngaku gua keluar. Hanya ngaku rasa dizolimi lah masa gini-gini. Ya kalau gentle bilang aja keluar dari sejak awal. Jangan nusuk belakangan kan. Apalagi saking bencinya sama PDIP, Ganjar datang ke Bali, baliho dicopotin semua. Proyeknya Pak D ini juga nggak bagus-bagus banget. LRT, kita tahu LRT Palembang, LRT Jakarta itu proyek rugi. LRT yang baru juga bermasalah ternyata. Itulah, maksain gitu loh, supaya Indonesia kelihatan wah di hadapan bangsa-bangsa lain. Terus kerugian itu siapa yang nanggung? Ya rakyat lah. Belum lagi masalah apa ya? Food estate, 6 triliun duit negara, lenyap. 600 hektar tanah di Kalimantan dari hutan berubah menjadi kebun singkong yang gagal. Masyarakat kehilangan sumber daya air, kehilangan mata pencarian. Apalagi dosanya banyak. Saat ini semua selain mahkamah keluarga lah, anaknya jadi ketua partai lah, jadi wali kota lah segala macem, terus jadi bacawa pres. Yang terakhir teman-teman di Solo ada jadi Kapolri lah. Terus yang terakhir ini yang Kapolri ini itu ditantang debat sama bocil 16 tahun sampai saat ini mingkem, takut ya, bener-bener takut. Belum lagi yang paling baru nih Panglima TNI, karirnya melesat luar biasa. Jadi Kepala Staf Angkatan Darat hitungan hari udah jadi Panglima TNI. Ini nih yang mau minta supaya pemilu nanti para pejabat daerah pada netral. Nanti aja gak netral. Politik Indonesia. Pantas Pilkada serentak 2024 dimajukan bulan September 2024 yang tadinya bulan November 2024. Semuanya demi putra bungsu yang saat ini menjabat sebagai ketua partai yang akan dimajukan sebagai calon gubernur Jakarta. Seperti itu toh rupanya. Jadi selagi masih berkuasa, kenapa tidak ya? Sampai kemudian pilkada yang tadinya jadi bulan November 2024 dimajukan ke September 2024 sebelum dirinya secara resmi lengser di 20 Oktober 2024. Jadi semuanya butuh legitimasi, semuanya butuh proses,
Dan sepertinya itu yang sedang dilakukan ya. Jadi cawe-cawe ini agar menantu dan anaknya tetap berkuasa dan politik adalah jalan ninjanya. Kalau lu tahu ada yang sedang salah dari kondisi negeri lo hari ini, ya jangan diam dan jangan apatis. Kenapa? Karena kalau lu apatis, lu sendiri kan yang kena getahnya gitu. Jadi buta terburuk kan buta politik ya. Jadi orang tuh banyak menyangka bahwa sebenarnya kebijakan-kebijakan politik di tingkat atas itu nggak akan berpengaruh besar bagi kita. Padahal kalau bagi gue, dari lu bangun sampai lu tidur lagi dan lu bangun lagi, semua itu tergantung kebijakan politik gitu kan. Betul. Dan artinya lu harus betul-betul bisa berperan banyak gitu loh dalam pengambilan kebijakan-kebijakan di sistem politik. Dan itu nggak akan bisa berjalan kalau kita membenarkan politik dinasti. Dan belum pernah ada dalam sejarah politik Indonesia, kecuali Budi Soekarno ya. Anda bisa lihat misalnya, Soeharto misalnya berusaha untuk menjadikan anaknya sebagai menteri aja baru tutup, baru akhir-akhir. Ya. Tapi Jokowi cukup hanya 5 tahun, 6 tahun, mantu dan anaknya bisa menjadi gubernur dan wali kota. Itu betapa powerful pun gitu loh. Dan orang tidak bisa mengatakan bahwa itu mereka berkompetisi dengan fair. Kenapa? Karena tetap influence Jokowi itu ada di balik itu semua. Anda lihat di luar negeri misalnya, politik dinasti itu bisa Kennedy misalnya. Kennedy itu kan maju setelah yang satu turun. Atau George Bush misalnya. George Bush maju, kemudian anaknya maju ketika dia sudah tidak jadi presiden. Teko Jokowi anaknya maju ketika dia masih tetap jadi presiden. Orang milih bagaimanapun juga karena ada pengaruh bapaknya. Tidak mungkin juga gitu loh. Setidaknya 20-30% orang milih karena bapaknya. Jadi politik dinasti itu sejak awal sebenarnya sudah dibangun oleh Jokowi. Saya ingat kemarin justru Pak Presiden, Pak Jokowi menyampaikan bahwa ya kita ini sekarang di acaranya Golkar kalau tidak salah ya, ya banyak drama ya, banyak drama, drakor, drama Korea, dan ini banyak orang yang membawa perasaan gitu ya, baperan gitu. Ya saya tidak membahas, saya kira betul juga gitu Presiden menyampaikan hal tersebut gitu. Tapi pertanyaan, kalau beliau menyampaikan itu sebenarnya siapa sih sebenarnya yang sutradaranya? Siapa yang membuat drama ini gitu? Siapa yang membuat drama ini terjadi sehingga membuat ya orang dengan berbagai macam perasaan gitu yang muncul. Kan sekarang kan banyak orang ada rasa kecewa, ada rasa sakit hati, ada rasa marah, ada juga yang gembira, dan hal yang paling ya menurut saya yang paling ya berbahaya ke depan adalah rasa curiga dan saling tidak percaya. Kalau misalnya terhadap pemimpin itu bicara dan orang sudah tidak percaya lagi, ini repot. Kalau teman saya Adian dia katakan begini, kalau dulu Pak Jokowi itu ngomong tidak benar sih kita percaya gitu, sekarang yang benar juga kita tidak percaya gitu akhirnya. Dan itu yang ini gejala-gejala ini yang terjadi. Kenapa? Karena di era media sosial seperti sekarang kan semua terekam. Apa yang dia omong kemarin, kemudian apa yang dia omong hari ini, ya kalau berbeda kan susah gitu. Dan ini, apakah ini yang dimaksudkan dengan drama tadi gitu? Pertanyaan, apakah ini yang dimaksudkan dengan drama tadi? Nah, saya kira justru di dalam situasi saat ini kan satu hal yang paling penting, kayak misalnya Mahkamah Konstitusi. Di Mahkamah Konstitusi ini kan satu problem paling besar adalah kepercayaan orang terhadap Mahkamah Konstitusi ini gitu. Saya ada senangnya sedikit Pak Petrus, artinya ini salah satu aktor di dalam drama ini dikeluarkan gitu. Meskipun tidak dikeluarkan dipecat dari Mahkamah Konstitusi, tapi tidak mengambil keputusan di dalam peristiwa Pilpres Pileg ke depan gitu. Karena itu merupakan ya kami pelaku atau rakyat semua kan bisa lihat di dalam setiap pemilu itu ending di dalam Mahkamah Konstitusi akan sangat menentukan gitu. Pahlawan nasional itu harus yang sudah meninggal. Tapi kalau pengkhianat nasional itu banyak yang masih hidup. Definisi dari pengkhianat itu orang yang pengkhianat itu orang yang tidak setia kepada negara.
Assalamualaikum saudaraku, para sahabatku, para pecinta Hari Raja Channel yang berbahagia. Selamat hari Jumat. Mudah-mudahan hari ini kita dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku, ini beberapa hari terakhir ini, belakangan ini, negeri kita memang sedang gonjang-ganjing. Diguncang oleh seorang anak kecil bernama Gibran Rakabuming. Lalu ketika orang, semua rakyat, hampir semua rakyat itu mempersoalkan itu, Gibran lalu ngomong, saya memang anak ingusan, jadi kenapa takut dengan saya? Hei, saudara Gibran, rakyat tidak pernah takut dengan Anda. Rakyat itu hanya kecewa karena Anda menabrak konstitusi sedemikian rupa, merusak demokrasi yang dibangun oleh bapak bangsa ini, para pendiri bangsa ini dengan berdarah-darah. Ya bagaimana tidak, kalau Anda bukan anak Presiden Jokowi, tidak mungkinlah Anda bisa menabrak konstitusi. Mahkamah Konstitusi bisa sedemikian rupa rusaknya akibat keputusan itu. Keputusan Mahkamah Konstitusi, putusan MK, itulah yang menjadi pangkal persoalan. Jadi bukan karena takut kepada anak ingusan seperti Anda, bukan. Kami tidak pernah takut. Kami ingin berjuang, memperjuangkan demokrasi, memperjuangkan kebenaran. Yang kami heran adalah begitu mudahnya keluargamu itu membuat skenario yang mematahkan konstitusi negeri ini. Menabrak konstitusi, bahkan menurut Profesor Yusril Ishah Mahendra, ada penyelundupan hukum dalam putusan Mahkamah Konstitusi itu. Profesor Denny Indrayana lebih tegas lagi. Itu tidak sah putusannya karena pamanmu Anwar Usman yang jadi ketua Mahkamah Konstitusi tidak mengundurkan diri dari majelis hakim yang menangani perkara tersebut. Padahal dia tahu bahwa itu ada benturan kepentingan, ada konflik of interest. Yang saya heran, yang kami heran, rakyat sangat-sangat heran adalah begitu tenangnya kalian. Setelah merusak konstitusi negeri ini, merusak tatanan hukum tata negara di negeri ini, dan dengan mudahnya sampean Gibran itu mengatakan, tenang Pak Prabowo, tenang Pak, saya sudah ada di sini. Ini yang juga saya heran. Kami heran adalah Prabowo, mantan Danjen Kopassus, pensiunan Letnan Jenderal, itu begitu mudah diperdaya oleh anak kecil seperti Anda. Menurut saya, bahkan menurut beberapa pengamat hukum, pengamat politik, pengamat keadaban, kalimat Anda itu kalimat yang sangat menghina Pak Prabowo. Karena seolah-olah Pak Prabowo itu tidak bisa menyelesaikan persoalan. Begitu Anda datang, semuanya selesai. Ini seolah-olah seperti itu. Itu menghina. Mestinya Pak Prabowo juga marah atau tersinggung. Tapi kita nggak tahu bagaimana suasana batin Pak Prabowo. Apakah dia tersinggung tapi didiamkan aja, ditahan atau bagaimana. Tapi yang paling menarik adalah informasi terbaru yang kita terima bahwa PDIP dan partai PKS itu membuka peluang, membuka opsi untuk memakzulkan Presiden Jokowi. Kalau PDIP, PKS ditambah Nasdem, ditambah PKB, itu sudah hampir cukup untuk memakzulkan Presiden Jokowi. Kalau itu yang terjadi, ya kita tunggu saja. Apakah teman-teman di Dewan berani? Insya Allah kita percaya bahwa
skenario Allah itu maha hebat, jauh lebih hebat dari skenario kalian. Silahkan kalian membuat skenario untuk menguasai negeri ini. Silahkan keluarga kalian membuat skenario untuk tetap berkuasa dan mengangkat negeri ini. Tapi skenario Allah jauh lebih hebat. Wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Ingat itu ayat yang luar biasa. Itu ayat Al-Quran, kalam Allah yang pasti benar. Jadi kita tunggu perkembangan selanjutnya. Apakah benar Jokowi akan dimakzulkan? Apakah PDIP akan bangkit dari diamnya? Selama ini Bu Mega diam. Sehingga banyak orang yang mengira bahwa ini hanya sandiwara. Ini hanya drama. Perseteruan Mega dengan Jokowi hanya drama. Tapi kita tunggu bagaimana Bu Mega bangkit dan memerintahkan kader-kader partainya di DPR RI untuk membuka opsi pemakzulan. Dan itu sudah dilakukan oleh salah satu kadernya. Jadi kita tunggu perkembangan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kader Banteng akan mengamuk? Apakah peristiwa 1998 akan terulang kembali di pemilu 2024 ini? Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTube-ku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Dalam cuplikan-cuplikan video tadi, kita mendengarkan bersama-sama bagaimana ungkapan-ungkapan kekecewaan, ungkapan rasa tidak percaya lagi kepada Presiden Joko Widodo dan keluarganya. Ungkapan bahwa keluarga Joko Widodo telah memainkan politik dinasti di negara Republik ini. Padahal kita ketahui bersama bahwa politik dinasti itu biasanya berlaku di negara kerajaan, contohnya kayak di Inggris ataupun di Korea. Tetapi apakah Presiden Joko Widodo telah memperlakukan negara Republik ini sebagai negara kerajaan? Nafsu kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang kadang membuat dirinya lupa diri, lupa dalam segala hal, lupa untuk bersyukur dan berterima kasih, lupa dia itu datang dan dibesarkan oleh siapa. Kita mendengar cuplikan video tadi, di mana ada satu netizen yang menyampaikan terang-terangan tentang Pak Lurah, dari mana dia dibesarkan, dari mana dia dididik, dari mana dia berasal, hingga saat ini dia menjadi seorang presiden. Tidak hanya Pak Lurah itu sendiri, bahkan anak dan menantunya pun dibesarkan oleh PDIP. Tentu bagi kita yang rakyat kecil, kita yang rakyat jelata, ini adalah fakta sejarah, peristiwa politik yang dipertontonkan oleh para penguasa di bangsa ini, yang tidak perlu ditiru, yang tidak perlu dicontohi, karena ini adalah hal buruk, peristiwa yang membuahkan contoh yang sangat menjijikan yang dipertontonkan oleh para penguasa di bangsa ini. Mereka tidak menunjukkan sikap kenegarawannya yang baik. Apa yang bisa mereka wariskan kepada generasi penerus bangsa ini?
Saudara, saya secara pribadi sangat menyayangkan ketika hari-hari belakangan ini kita, rakyat kecil, rakyat Indonesia, diperlihatkan dengan situasi atau peristiwa politik yang seperti kita alami hari ini di negara kesatuan Republik Indonesia. Aturan konstitusi diobrak-abrik hanya demi kepentingan keluarga. Mahkamah Konstitusi dijadikan sebagai mahkamah keluarga. Sekali lagi, saya ingin mengajak kepada pemirsa sekalian, kepada rakyat Indonesia seluruhnya, atau siapa saja yang menyimak cuplikan-cuplikan video ini. Mari kita sebagai rakyat mencintai para penguasa itu boleh. Tetapi ingat satu hal, jangan mau kita digoblokin oleh mereka. Gunakanlah logika akal sehat kita. Gunakanlah hati nurani kita. Pilihlah pemimpin yang rasional. Pilihlah pemimpin yang rekam jejaknya baik. Pemimpin yang berintegritas. Pemimpin yang mampu untuk membawa bangsa ini menjadi lebih baik. Jangan kita memilih pemimpin dengan rekam jejak masa lalu yang sangat buruk dan sangat menjijikan. Semoga saja kita, rakyat Indonesia, makin dicerdaskan dengan hal-hal ataupun peristiwa politik yang terjadi hari ini. Jangan pernah kita terjebak dalam permainan para penguasa yang haus akan kekuasaan. Perilaku nafsu untuk berkuasa adalah perilaku terburuk yang terjadi di bangsa ini saat ini. Sampai-sampai kita sebagai rakyat, kita juga menyaksikan bagaimana ada pencopotan-pencopotan baliho dan bendera-bendera partai yang terjadi di negara ini. Para penguasa menyuarakan soal netralitas dalam menghadapi pemilu 2024 ini. Tetapi tampaknya netralitas itu hanya habis di kata-kata. Rupanya netralitas itu hanyalah sebuah ucapan janji manis. Habis di kata-kata, tidak sesuai dengan aksi dan kerja nyata. Peristiwa yang terjadi hari-hari belakangan ini menunjukkan bahwa adanya kemunduran dalam berdemokrasi di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Sebagai rakyat, kita harus tetap berjuang untuk menyuarakan kebenaran, untuk mempertahankan nilai-nilai demokrasi, untuk mempertahankan nilai-nilai konstitusi yang terjadi di negara kita atau yang ada di negara kita. Jangan pernah lengah sedikit pun. Mari kita bergandeng tangan, kita bersuara bersama-sama, kita jaga dan rawat bangsa ini untuk generasi penerus bangsa kita, untuk anak cucu kita. Biarlah peristiwa politik yang buruk dan busuk ini cukup terjadi di masa ini. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.